Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat siang. Kali ini saya akan membawakan materi tentang populasi dan sampel. Sebelum saya melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ninyoman Aitrisnawati. Saya dari Universitas Sulawesi Tenggara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Populasi secara bahasa dapat diartikan sebagai seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah serta memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Sedangkan populasi penelitian yaitu seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian yang memiliki ciri khas dan karakteristik tertentu. Di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang populasi. Yang pertama menurut Sugiono. Pada tahun 2012, pada halaman 119, populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan. Yang kedua, menurut Ridwan, tahun 2002 pada halaman 3 menyatakan bahwa populasi yaitu keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Dan yang terakhir, menurut Sukardi, tahun 2011 pada halaman 53 menyatakan dengan prinsipnya populasi merupakan semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. B itu sampel. Secara bahasa, sampel dapat diartikan sebagai bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar. Di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang sampel. Yang pertama menurut Sugiono, pada tahun 2012 pada halaman 120 menyatakan sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang kedua menurut Sukardi, pada tahun 2011 pada halaman 54 menyatakan sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data tersebut. Maka sampel merupakan bagian kecil yang dapat mewakili serta menggambarkan populasi yang menjadi objek penelitian. Yang C itu ada teknik pengambilan sampel. Jadi teknik pengambilan sampel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu probability sampling. Yang kedua non probability sampling. Terus probability sampling yang pertama itu ada simple random sampling. Jadi teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang secara acak tanpa memperhatikan tingkatan dengan memberikan peluang yang sama kepada semua anggota populasi menjadi sampel penelitian, dan hal ini dapat dilakukan dengan asumsi anggota populasi homogen. Terus yang selanjutnya ada proportional stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan apabila anggota populasi tidak homogen atau tidak sejenis, akan tetapi bertingkat. Sampel dipilih secara acak dan bersastra secara proporsional. Terus yang ketiga ada disproportional stratified random sampling. Jadi penentuan sampel dengan disproportional stratified random sampling yaitu penentuan sampel dari populasi secara acak dan berstrata, akan tetapi terdapat sebagian tidak secara proporsional. Teknik ini dilakukan apabila anggota populasi tidak homogen, artinya tidak sama. Terus yang terakhir itu ada cluster sampling. Jadi cluster sampling atau teknik sampling daerah digunakan apabila objek yang akan diteliti atau sumber data
sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, ataukah kabupaten. Untuk memenuhi penduduk mana yang akan menjadi sampel penelitian, maka pengambilan sampelnya didasarkan pada daerah populasi yang telah ditentukan. Terus yang selanjutnya, non-probability sampling. Yang pertama itu sampling sistematis. Jadi di sini menurut Ridwan pada tahun 2010 pada halaman 61, sampling sistematis itu merupakan pengambilan sampel berdasarkan atas urutan dari populasi yang telah diberi nomor urut atau anggota sampel diambil dari populasi pada jarak interval waktu, ruang dengan urutan yang beragam. Terus yang kedua, sampling kuota. Jadi sampling kuota yaitu teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang telah ditentukan. Terus yang C maksud saya yang C, sampling insidental. Jadi teknik ini tuh merupakan teknik yang cukup mudah karena pengambilan sampel dapat dilakukan di mana saja. Artinya secara tidak sengaja apabila bertemu dengan responden dan memenuhi kriteria serta karakteristik sampel yang diinginkan, maka dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Terus yang selanjutnya, purposive sampling. Jadi purposive sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terus yang selanjutnya ada sampel jenuh. Jadi sampel jenuh merupakan teknik pengambilan sampel apabila seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Dan yang terakhir, snowball sampling. Jadi snowball sampling ini merupakan teknik sampling yang awalnya sedikit dan lambat laun menjadi banyak. Jadi itu tadi teknik pengambilan sampel. Yang selanjutnya ada ukuran sampel. Penentuan besaran sampel yang digunakan sangat penting dalam penelitian untuk menghindari kekeliruan-kekeliruan yang akan terjadi. Jadi di sini rumus yang digunakan untuk menentukan sampel populasi telah diketahui menggunakan rumus Yamane dalam kurung Ridwan tahun 2010 pada halaman 65, yaitu N sama dengan N per N kali D pangkat 2 tambah 1. Jadi di sini penjelasannya, N kecil itu merupakan jumlah sampel, N besar merupakan jumlah populasi, dan D pangkat 2 sama dengan presisi yang ditetapkan. Di sini saya mengambil satu contoh. Diketahui populasi siswa N sebanyak 500 siswa. Untuk staf guru yang mengajar di SD 04 Muila dengan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 50%. Tentukan jumlah sampelnya. Sesuai dengan rumus di atas, diperoleh jumlah sampel N kecil untuk staf guru yang mengajar di SD 04 Muila, yaitu N sama dengan N kecil sama dengan N besar per N besar kali D pangkat 2 tambah 1. Kan N kecil sama dengan, karena N besarnya sudah diketahui, N besar itu kan merupakan populasi jumlah siswa, yaitu 500 per N itu 500 kali 0,5 pangkat 2, dimana dapat 0,5 pangkat 2 itu dari 50% tambah 1. Jadi N sama dengan 500 per 126, N sama dengan 3,9. Jadi jumlah sampel yang digunakan adalah 3,9 responden. Jadi itulah materi yang bisa saya bawakan pada hari ini tentang populasi dan sampel. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga video saya tentang penjelasan materi populasi dan sampel dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan selamat siang.